Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir surat Ali Imran, dan kita memasuki ayat yang ke-52 sampai 53 insyaallah ta'ala. Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin." Yang artinya, maka ketika Isa merasa, ahassa di sini artinya merasa, artinya mendapati, mengetahui keingkaran mereka. Qal, Isa berkata, "Man ansari ilallah," siapa yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Al-hawariyun berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri. Rabbana, wahai Rabb kami, amanna bima anzalta, kami beriman kepada apa yang kau telah turunkan. Wattaba'na ar-rasula, dan kami mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan persaksian. Ikhwah dan akhwat yang Allah muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang pengetahuan Nabi Isa ketika Nabi Isa mengetahui keingkaran mereka, kekufuran mereka. Maka Isa berkata kepada mereka, "Man ansari ilallah." Man ansari ilallah. Siapa yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Ya. Subhanallah, ikhwah yang Allah muliakan. Ayat yang sebelum ini kita baca, Nabi Isa alaihi assalam menyampaikan kepada mereka, ya, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dan mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang sangat besar langsung dengan mata kepala mereka, ya, tetapi mereka tidak beriman, ya, padahal mukjizatnya sangat besar. Dari kecil bisa bicara, ya, waktu bayi bisa bicara. Kemudian di ayat yang kita baca kemarin, ya, itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada Nabi Isa bisa menciptakan burung, ya, kemudian ditiup dan bisa jadi burung hidup yang bisa terbang, kemudian menyembuhkan orang yang penyakit kusta, buta, dan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan bisa menghabarkan apa yang disimpan dan mereka makan. Subhanallah. Nah, mukjizat ini yang begitu besar, ya, yang mereka lihat belum bisa membuat mereka beriman. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengunci hati mereka. Jadi
karena mereka itu seperti itu. Ya, Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Allah kunci hati mereka, tutup pendengaran mereka, dan di pandangan mereka ada penghalang, dan mereka mendapatkan azab yang besar. Ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Isa mendapati keingkaran mereka, dan jelas ya, maka Nabi Isa alaihi assalam ya, memilih dari kaumnya orang-orang yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah habarkan al-hawariyun, ya, teman-teman setia dari Nabi Isa berkata, sahabat-sahabat setia berkata, nahnu ansarullah. Al-hawariyun, ikhwati fillah, itu lafaz jama'. Mufradnya adalah hawari, ianya bertasydid, hawariyun. Ya. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh ulama. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata tentang makna hawariyun, disebut hawariyun karena apa? Wasummu hawariyin li salamati qulubihim min atharil ma'asi. Disebut dengan hawariyin karena bersihnya hati mereka, selamatnya hati mereka dari pengaruh maksiat. Ya, hawariyun dari kata al-hawar. Apa itu al-hawar? Al-hawar artinya bayad. Bayad itu artinya putih. Nah, mereka dikatakan sebagai hawariyun karena apa? Karena hati mereka selamat dari maksiat. Kenapa demikian? Karena maksiat itu, ya, nas'alullah al-afiyah, seseorang yang melakukan maksiat itu hatinya menghitam. Ya, hatinya menghitam. Melakukan maksiat lagi, ada titik hitam lagi. Melakukan maksiat lagi, ada titik hitam lagi. Setiap kali seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka hatinya ada noda hitam. Kalau misalkan orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali bersih hatinya. Ya. Kalau tidak bertobat dan dia menambah maksiat yang lain, maka bertambahlah noda hitamnya di hati, dan terus demikian sampai menutupi hati, wal'iyadzubillah. Nah, ini makna hawariyun. Disebut al-hawariyun adalah lisalamati qulubihim min atharil ma'asi. Karena selamatnya hati mereka, bersihnya hati mereka dari pengaruh maksiat. Hawariyun berkata, nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Washhad amanna billah. Amanna billah. Apa yang dimaksud dengan iman? Disebutkan oleh Syekh. Iman menurut syariat adalah al-iqraru al-mustalzimu lil qabuli wal id'an. Ikrar, pengikraran yang menuntut adanya penerimaan dan ketundukan. Jadi tidak hanya sekedar tasdik, pembenaran, ya, karena tidak cukup. Jadi makna iman itu bukan hanya pembenaran, ya, karena kita tahu bahwa Abu Thalib membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berkata di depan di halayak, ya, berkata dengan perkataan yang menunjukkan hal tersebut. Dia berkata, laqad alimu anna bannana la mukazzabu ladaina wa la ya'ni biqaulil abatil. Ya, mereka tahu bahwa putra kami tidak didustakan di antara kita dan tidak berkata dengan perkataan yang batil. Ya, dan dia pun pernah berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan sesungguhnya aku telah tahu, yakin, telah mengetahui bahwa agama Muhammad sebaik-baik
agama manusia. Ya. Nah, ini tasdik. Tetapi ketika tidak adanya penerimaan dan tunduk, wal'iyadzubillah, ya, dan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia berada di atas millahnya Abdul Muttalib, yakni di atas kekufuran. Ya. Jadi iman itu adalah al-iqrar al-mustalzimu lil qabul wa al-idhan. Kemudian disebutkan di sini washhad bi anna muslimun, dan persaksikan bahwa kami adalah orang muslim. Ini min babit taukid, ya, wa i'lanil Islam. Jadi dalam rangka taukid, penguatan dan mengumumkan keislaman. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula waktubna ma'asy syahidin. Faktubna ma'asy syahidin. Wahai Rabb kami, ya, Rabbana di sini adalah doa, ya. Mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya-nya dibuang. Asalnya ya Rabbana. Karena kalau dari sisi bahasa sering digunakan kathratu isti'mal nama ini dalam doa, ya, sehingga tidak disebutkan ya Rabbana, yakni ya nidanya dihapus atau tidak disebutkan. Kemudian juga dalam rangka tabarruk, ya, dengan memulai nama Allah Subhanahu wa taala, karena Rabb adalah salah satu nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wattaba'na ar-rasul, kami mengikuti Rasul, ya. Faktubna ma'asy syahidin, maka tulislah, ya, kami tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Sebagian ulama mengatakan asy-syahidin di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah akhir dari umat yang bersaksi dengan keadilan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, demikianlah kami jadikan kalian umat yang adil pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Ya. Ini salah satu pendapat, ya. Kemudian ada pendapat lain atau tafsiran lain bahwa asy-syahid di sini adalah asy-syahidin, maksudnya alladzina syahidu li rusulika bil haqq. Jadi mereka orang-orang yang bersaksi akan kebenaran para rasulmu, ya. Kalau pendapat yang kedua ini berarti mencakup para rasul yang datang sebelum dan rasul yang datang terakhir dari rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa fawaid atau faidah yang bisa kita ambil dari ayat atau dua ayat yang mulia ini? Kita perhatikan fikihnya atau faidahnya. Yang pertama, utu bani Israil wa annahum hadhihi al-ayati al-'azimah allati ja'a biha Isa lam yu'min minhum ahad. Liqaulihi falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ya. Jadi faedah yang pertama dari ayat yang kita baca, Bani Israil ini membangkang. Kita bisa mengambil faedah pembangkangannya Bani Israil. Padahal mereka menyaksikan mukjizat, tidak satu mukjizatnya, ya. Mukjizat yang besar yang didatangkan oleh Isa. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang beriman. Didasari dengan firman-Nya, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Maka ketika Isa mendapati keingkaran mereka, ya, merasakan keingkaran mereka. Nah, kemudian yang kedua, annahu idza ishtabaha al-amru fayanbaghi an yunadi ad-da'iyatu bil ikhlas fayaqul manil mukhlis ay yantadib as-safwa min al-qawm
liqaulihi qala man ansari ila Allah fahuwa lamma ra'ana al-qaum tamarradu wa ahassa minhum al-kufr wa dhahar intadaba man yara annahu min safwatihim. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil adalah ketika perkara sudah tersamar, ya, maka hendaknya seyogyanya bagi seorang dai itu menyeru untuk menyatakan kepada kaumnya dengan perkataan manil mukhlis, siapa yang ikhlas, ya, untuk menyeru keikhlasan, ya, dalam rangka mendorong mereka untuk apa? Untuk ikhlas, supaya tahu orang-orang pilihan di antara mereka, mana pilihan dan mana yang sebagai pecundang. Nah, Nabi Isa berkata, qala man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Ketika beliau melihat kaumnya sudah membangkang, ya, dan nampak pembangkangnya, wa dhahara, ya, Nabi Isa mengatakan, qala man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, anna rusula sallallahu alaihi wasallam da'watuhum ilallah la ila anfusihim liqaulihi man ansari ilallah, ya. Jadi para rasul itu sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka itu ikhlas, ya, ilallah, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk diri mereka, ya, bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi dakwahnya ikhlas, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya para rasul. Lihat, Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah, ya. Ini faedah yang ketiga. Nah, faedah yang keempat adalah anna rusula muhtajuna liman yansuruhum, bahwa para rasul membutuhkan orang-orang yang menolong mereka, ya. Ini dasarnya tadi firman Allah Subhanahu wa taala, qala man ansari, siapa yang menjadi penolong-penolong, ya. Ansari di situ yaknya ya mutakalim, siapa yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah, ya. Jadi para rasul butuh kepada para penolong. Demikian juga sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 62, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan engkau, menguatkan engkau dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, faedah yang kelima adalah fadilatu al-hawariyin radhiyallahu anhum haitsu a'lanu annahum ansarullah ma'a kufri qaumihim. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan hawariyin radhiyallahu anhum, di mana mereka mengiklankan, mengumumkan bahwa mereka menjadi penolong-penolong Allah, ya, padahal kaumnya kufur, ya, semua kaumnya kafir, mengingkari, ya. Mereka berkata, qala al-hawari nahnu ansarullah, qala al-hawariyun, hawariyun berkata, kami adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yanbaghi lil insan an yu'lina ittiba'ahu lirrasul baina a'immati al-kufri hatta la yudahinu fi dinillah li'anna al-mudahanata fi dinillah wattaqiyah nifakun fil waqi'. Demikian juga hendaknya bagi seseorang untuk menyatakan dengan tegas, ya, mengumumkan bahwa dia adalah pengikut Rasul, ya, pengikut Rasul di depan a'immatul kufur, di antara orang-orang pengusung kekafiran, ya, supaya tidak basa-basi, tidak adanya mudahana dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena mudahana dalam agama Allah dan taqiyah, ya, ini merupakan kemunafikan, ya, hakikatnya dia merupakan apa?
kemunafikan. Kemudian yang keenam, fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna an-nasara muslimuna biqaulihim washhad bi anna muslimun. Dalam ayat ini merupakan dalil bahwa orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang muslim. Ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, washhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang yang menyerah diri. Illa annahu muslimun bin ma'nal. Tapi jangan berhenti sampai sini. Ana akan jelaskan, lihat, kecuali annahum muslimuna bil ma'nal 'am. Ya. Mereka yang dimaksud mereka muslim dengan makna secara umum. Wa dzalika anna kulla insan muttabi'un li rasulin syar'uhu qa'imun fa huwa muslim. Maksudnya setiap orang yang mengikuti rasul yang syariatnya tegak, maka hakikatnya dia adalah muslim. Wa amma idza wujida ma yansakhuhu faman baqiya 'ala ad-din al-awwal fa huwa kafir idza kana ar-rasul mursalun ilaihi. Adapun apabila ada yang menghapusnya, ya, maka yang tetap di atas agama yang sebelumnya maka kafir, ya, apabila datang rasul yang diutus kepadanya. Wa bina'an 'ala dzalika fa innahu la muslima ba'da bi'tsati rasul sallallahu alaihi wasallam illa man ittaba'ahu faqat. Dibangun di atas hal ini, maka dibangun di atas hal tersebut, maka tidak dianggap muslim setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali yang mengikuti beliau, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, faqat. Ya. Wa man siwahu fa huwa kafir. Selainnya kafir. Wa 'ala hadza fan-nasara kuffarun wal yahudu kuffarun min ahli nar. Maka dibangun di atas ini, orang-orang Nasara kufar, orang-orang Yahudi juga dianggap kufar, min ahli nar. Ya. Wa man qala innahum muslimuna bil ma'nal khas, dan barang siapa yang mengatakan mereka adalah orang-orang muslim dengan artian secara khusus, ya, alladhi yadkhuluna bihil jannata al-yawm, ya, yang dimana mereka bisa masuk surga di hari ini, fahuwa kafir. Maka orang yang menyatakan demikian kafir. Li'annahu mukadzibun liqaulillahi ta'ala, karena dia mendustakan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa liqaulihi inna ad-dina 'indallahi al-islam. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya, maka tidak diterima darinya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, berikutnya, ya, terakhir di kesempatan ini, faedah yang saya bacakan, faedah yang ke-7. Anna ishhad al-insan ala nafsihi bil iman aw bil islam aw ma ashbaha dhalika la yu'addu min ar-riya' la siyama fil ittiba', li'anna fi dhalika fa'idatun wa hiya taqwiyatul matbu' idza qala ashhadu bi anni muslim aw mu'min aw mimman ittaba'aka aw mimman ashbaha dhalik, la syakka anna fi dhalika fa'idah wa hiya taqwiyatul matbu' wa la yu'addu hadha min ar-riya'. Bahwa persaksian seseorang atas dirinya dengan keimanan atau keislaman atau yang semisalnya, hal tersebut tidak masuk dalam kategori riya, ya, la siyama fil ittiba', apalagi dalam ittiba', ya, karena hal tersut ada faedahnya. Faedahnya adalah menguatkan orang yang diikuti, ya. Apabila mengatakan ana muslim atau ana mu'min atau ana mengikuti engkau, ya, atau yang semisalnya, la syak bahwa di situ ada faedah. Tidak diragukan lagi bahwa ada faedah. Ini apa? Taqwiyatu al-matbu'. Jadi menguatkan yang diikuti, ya. Wal yu'addu hadza min ar-riya, dan ini tidak dianggap bagian daripada riya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih tentang faedah dari surat-surat yang kita baca ini, dua ayat yang kita baca, dan semoga bermanfaat. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih
atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan dari pembahasan surat Ali Imran ayat ke-52 hingga ke-53 berkaitan dengan Al-Khawariyun. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Yang pertama kami berikan kesempatan, silahkan. Halo. Silahkan. Untuk sambung, kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi, Ustadz yang bertanya, Ustadz, apakah Khawariyun ini seperti sahabat Nabi, di mana mereka nanti yang mendakwahkan agama yang dibawa oleh Nabinya ke orang-orang pada masanya? Silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik. Nah, jadi Hawariyun adalah sahabat setia dari Nabi Isa alaihi assalam. Ya, di mana tadi sudah Anda jelaskan mereka adalah orang-orang pilihan asfiya. Dan penjelasan dari sebagian kitab tafsir yang Anda baca juga seperti yang disebutkan tadi, bahwa mereka adalah kawan-kawannya para nabi. Ya, dan di antara sahabat Nabi yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Hawari adalah Az-Zubair. Ya, Zubair bin Awam. Jadi beliau adalah Hawari. Ya. Di Hawari tadi penjelasannya, dia adalah orang-orang pilihan, dan Hawari diambil dari kata Al-Hawar. Ya, Al-Hawar. Al-Hawar ini dari sisi bahasa. Hati mereka selamat dari kemaksiatan, bersih. Nah, itu Hawari. Wallahu a'lam. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon. Dan Hawariyun ini disebutkan secara global. Sebenarnya Syengkiti rahimahullah, ya, tidak disebutkan tafsil, tapi ada hikmahnya seperti yang kita bacakan tadi, bahwa ya Nabi Isa ketika melihat keingkaran, kemungkaran mereka, Nabi Isa menyatakan kepada mereka, siapa yang menjadi penolongku di agama Allah, gitu. Ya, nah, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa, Bapak? Iya, dari Balikpapan, Pak. Silakan, Pak, pertanyaan. Iya. Tanya Pak, mengenai zikir habis sholat itu, apa kita ngikuti imam atau kita zikir sendiri gitu, Pak? Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya bertanya sesuai dengan materi, tapi nggak apa-apa. Iya. Zikir setelah sholat itu apakah ikut imam atau sendiri? Jawabannya sendiri. Jadi yang mengikuti imam itu sholat dari takbiratul ihram sampai apa? Sampai salam. Ya, adapun setelah itu zikir sendiri-sendiri. Karena setiap kita memiliki kebutuhan macam-macam sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak mengikuti imam dan tidak dipimpin oleh imam. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz ya, untuk telepon yang terakhir. Halo. Belum tersambungkan, kami akan membacakan dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya sebagai berikut, Ustaz. Berkaitan dengan penjelasan Al-Khawariyun, Ustaz, apakah di zaman Nabi Isa dan Al-Khawariyun dalam mendakwahkan agama ini ada terjadi peperangan seperti zamannya Rasul dan para sahabat atau tidak, Ustaz? Iya, baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tentunya kalau peperangan Anda tidak tahu, ya, ilmu Anda sedikit tentang masalah ini, tapi pengingkaran sangat jelas di situ, ya. Dan tentunya orang-orang Yahudi itu menolak keberadaan Nabi Isa alaihi assalam, ya. Dan mereka mengingkari kenabian Nabi Isa. Orang Yahudi ini, ya. Dan orang Yahudi
tetap ingin memegang agama yang dibawa oleh Nabi Musa, gitu ya. Oleh karena itu mereka mengingkari mengingkari Nabi Isa alaihi assalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maaf atas banyaknya kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki atau Anda miliki. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.